Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Apa kabarnya? Ada baik? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Ya, anak-anak bapak sarankan ya selalu jaga kesehatannya di rumah, rajin cuci tangan, pakai masker, serta jaga jarak semuanya ya. Ya, Pak. Ya, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, kepada Riko, ketua kelas, silakan pimpin teman-temannya membaca doa dulu ya. Baik, Pak. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada anak bapak Riko tadi yang telah memimpin teman-temannya membaca doa. Semoga dibacakannya doa tadi, proses pembelajaran kita ini terlaksana dengan baik, dan tentunya kalian semua dapat memahami dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari nantinya. Amin. Baik, untuk itu Bapak absen dulu ya. Ada yang nggak hadir hari ini atau hadir semuanya? Denny nggak hadir, Pak. Denny. Denny ya. Ya, Pak. Berarti cuma satu orang yang nggak hadir hari ini. Iya, Pak. Ya, berarti Bapak tandai aja dulu ya, yang nggak hadir hari ini cuma satu orang. Itu semuanya hadir ya? Hadir, Pak. Ya, baik. Anak Bapak semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai itunya tentang akidah akhlak ya. Itunya tentang akhlak atau tata cara dalam bermedia sosial. Nah, inilah pembelajaran kita pada hari ini ya, yaitunya tentang adab ataupun bagaimana tata cara bermedia sosial, yaitunya dalam pandangan Islam. Anak-anak ya, baik. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, sedikit Bapak tanya, apakah pembelajaran minggu lalu masih ada teringat semuanya anak Bapak, atau sudah lupa? Ada, Pak. Ada, ingat ya? Iya, Pak. Materi kita minggu lalu itunya tentang beberapa akhlak tercela ya. Itu Iya. akhlak-akhlak yang tidak baik untuk dilakukan tentunya anak-anak semua ya. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi nanti, ini akan Bapak bagi ke dalam 4 sub pokok bahasan ya. Sedikit Bapak gambarkan dulu, yaitunya mengenai tentang tujuan. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini, yaitunya yang pertama untuk mengetahui apa saja itu dengan yang dimaksud dengan media sosial. Nah, mungkin Anda semua sering memakai tapi belum mengetahui itu yang dipakai itu ternyata adalah bagian dari media sosial. Nah, untuk itulah tujuan kita belajar. Yang pertama itunya untuk mengetahui apa-apa saja itu media sosial dan apa yang dimaksud dari media sosial itu sendiri. Nah, adapun yang kedua itunya tentu tentang bagaimana cara pemakaiannya yang baik dan benar serta menurut ajaran dari agama Islam tentunya yang ya. Nah, adapun tujuannya yang ketiga itunya tentang apa sih sebenarnya kegunaannya ini bagi kehidupan. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui apa saja kegunaan dari sosial media ini bagi kehidupan kita di kehidupan sekarang ini. Dan yang terakhir itunya kita mengetahui hubungan dan ataupun bagaimana pandangan dari agama Islam terhadap media sosial itu sendiri. Nah, itulah kira-kira tujuan dari pembelajaran kita
hari ini mengenai adab ataupun tata cara dalam bermedia sosial. Nah, Ananda, materi yang pertama itunya tentang pengertian dari media sosial. Nah, sebelum Bapak jelaskan secara rinci pengertiannya, Bapak mau tanya dulu kepada Ananda sekalian. Apakah Ananda mengetahui apa itu media sosial, pengertiannya? Saya Pak. Ya, Budi, silakan, apa itu media sosial? Sebagai media sosial itu alat Pak. Alat. Iya, alat untuk mempermudah kerja manusia. Alat untuk mempermudah kerja manusia, ya. Iya Pak. Yang lainnya ada, bagus tadi Budi ya. Nggak ada ya, hanya Budi sendiri yang tahu. Alat kata Budi tadi. Nah, kalau gitu Bapak kutip dulu ya. Nah, Anda semua, pengertian dari media sosial ini yaitunya secara bahasa ya. Nah, secara bahasa media sosial ini dikutip dari KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama itunya media. Media secara harfiahnya berarti itu adalah komunikasi ya. Komunikasi. Media tadi artinya komunikasi. Nah, adapun komunikasi ini contohnya apa? Mungkin radio nantinya dan lain-lainnya ya. Nah, sedangkan sosial ini adalah yang berkenaan dengan masyarakat nantinya, yaitu masyarakat. Nah, inilah pengertian sosial media secara bahasa. Adapun media yang berarti komunikasi dan sosial yang berkenaan dengan masyarakat. Nah, kira-kira dari pengertiannya secara bahasa ini apa itu? Anda semua kira-kira yang dimaksud dengan media sosial ini apa pakai istilah nanti ya. Ada yang bisa merangkum gitu, menggabungkan. Nah, kalau tidak Bapak lanjut ya. Iya Pak. Yang dimaksud media sosial itunya adalah sarana, sebuah sarana yang digunakan untuk berinteraksi satu sama lainnya dengan cara menciptakan serta bertukar informasi dalam jaringan komunitas virtual. Nah, contohnya di sini apa? Mungkin Anda semua ada yang memakai handphone, ada kan? Nah, di handphone nanti ada terdapat contohnya apa itu? WA, apa lagi? Ya, Instagram. Nah, itu adalah merupakan bagian dari bermedia sosial Anda sekalian. Nah, dari pengertiannya ini, apakah ada yang dikeragui atau yang mau ditanyakan? Sebelum Bapak lanjut ke sub pokok pembahasan yang kedua ya. Tidak Pak, paham Pak. Paham semuanya ya? Iya Pak. Nah, lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitunya jenis-jenis dari media sosial ini. Tadi sudah Bapak singgung sedikit ya. Apa itu jenis-jenisnya? Gak ada yang tahu? Tidak Pak. Nggak ada yang tahu, kan sering memakai di sini ya. Nah, adapun jenisnya yang pertama itu blog. Ada yang pernah dengar ini sebelumnya? Apa itu blog? Nah, blog ini adalah sejenis aplikasi yang disediakan, yang mana kita di sini itu bisa menulis seperti web pribadi kita, misalnya menulis cerpen, menulis novel. Nah, pada blog ini kita juga bisa disediakan menunya untuk berkomentar. Nah, sehingga kita bisa membalas komentar-komentar orang yang komen tadi. Nah, disitulah terjadinya nanti interaksi satu sama lain. Nah, itulah kira-kira jenis-jenis
media sosial yang pertama itunya blog ya. Yang kedua itunya social networking ya. Ada yang tahu ini apa? Enggak ya. Enggak, Nah, Pak. social networking ini contohnya itu seperti Ananda semua memakai Facebook. Nah, itu merupakan dari social networking. Ada yang di sini yang memakai Facebook semuanya kan? Iya, Pak. Punya kan? Punya, Pak. Nah, di Facebook kan kalian itu bisa berkomunikasi dengan orang luar, dengan teman sendiri, bahkan dengan keluarga kan, jika sesama keluarga memiliki Facebook kan. Nah, itu merupakan jenis dari media sosial yang bernama social networking. Nah, adapun yang ketiga yaitunya virtual game ya. Oke. Nah, kali ini tahu semuanya ini ya. Mobile Legend. Nah, virtual game ini adalah jenis sosial media yang berbasis game. Nah, mungkin apa contohnya sini, ada yang tahu yang biasa main game anak bapak? Ada di rumah kan? Main Ada, game? Pak. Oh, main PUBG. Ya, PUBG, apa lagi? Main Mobile Legend. Ya, Mobile Legend ya. Dan lain-lain sebagainya ya. Iya, Pak. Nah, itu merupakan jenis media sosial yang berbasis virtual game. Nah, di situ juga bisa kita komunikasi kan? Juga bisa Pak. menyebarkan informasi nantinya kan? Nah, itulah kira-kira Bapak kutip 3 dari jenis-jenis media sosial. Paham ya? Paham, Pak. Nah, yang selanjutnya itunya mengenai dampak dari bermedia sosial ini ya. Kita kutip dua, yang pertama positif, yang kedua negatif. Nah, Anda sekalian, setiap apa-apa yang kita pakai itu pasti memiliki dampaknya, baik dampak baik ataupun dampak buruknya. Namun itu tergantung dari bagaimana cara kita memakainya, dari bagaimana jika kita menyikapinya. Nah, adapun dari bermedia sosial ini dampak positifnya Bapak rasa itu sangat banyak gitu. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari itu kalau tanpa media sosial untuk saat sekarang ini rasanya sangat sulit dan bahkan tidak mungkin anak bapak semua. Nah, kira-kira apa saja itu dampak positif dari media sosial itu? Mempermudah berkomunikasi, Pak. Ya, salah satunya itu mempermudah komunikasi. Nah, seandainya teman kita jauh, kita dekat, kan kalau ngirim surat itu lama ya, mungkin memakan waktu berhari-hari bahkan sampai berminggu-minggu. Nah, disinilah terdapat dampak positifnya dari media sosial ini anak bapak, dimana kita dapat berbagi informasi dengan cara yang sangat mudah, bahkan dalam hitungan menit saja kita sudah bisa berkomunikasi. Nah, bahkan sekarang ini media sosial juga sudah bisa digunakan untuk belajar. Nah, apa itu contohnya? Yang sekarang Oh, pelajar online ya, Pak? ya, belajar online. Adapun yang di iklan-iklan itu ruang guru contohnya kan. Oh, Nah, itu merupakan bermedia sosial gitu kan. Nah, kita juga dapat belajar bahkan di WhatsApp saja sekarang kita bisa belajar kan. Terlebih di era pandemi gitu kan. Kita harus jaga jarak, tidak boleh belajar tatap muka. Nah, banyak sekali anak bapak dampak positif dari media sosial ini. Bahkan bekerja pun sekarang orang lebih menggunakan bermedia sosial daripada datang ke kantor itu sendiri. Dan sumber informasi sekarang lebih cepat di media sosial ketimbang media lainnya. Kita lihat saja contohnya sekarang, siapa sih orang-orang sekarang yang membaca koran gitu untuk mendapatkan informasi? Mungkin jarang sekali ya. Orang-orang itu lebih banyak mungkin melihat di Facebook, di Instagram dan yang lain-lainnya ya. Nah, itulah kira-kira dampak positif dari media sosial ini. Nah, di balik dampak positifnya yang sangat banyak tadi, juga terdapat yaitunya dampak negatifnya. Nah, dampak negatifnya ini yang harus sama-sama kita hindari sebisanya ya anak-anak bapak. Iya, Pak.
Adapun beberapa dampak negatifnya yaitunya terdapat kecanduan. Nah, contohnya di bagian jenis-jenisnya yang ketiga ini tadi, game. Nah, game itu juga dapat menyebabkan kecanduan sehingga anak-anak bapak semua timbul malas belajar nantinya, waktunya habis main game saja gitu kan. Bahkan ada itu tetangga bapak di rumah itu bahkan sampai lupa mandi sama makan hanya gara-gara main game gitu. Nah, itulah bahaya dari dampak buruknya media sosial dan juga nantinya kurangnya perhatian kita baik kepada lingkungan, kepada teman, sehingga tadi menyebabkan tadi jarang mandi kan, bahkan makan pun sampai lupa. Dan juga dapat menumbuhkan sikap hedonisme, rusaknya fisik seperti mata karena terlalu sering lihat HP kan. Kan sekarang gitu tuh, nggak ada kan? Tiap hari itu nggak megang HP rasanya gimana gitu kan? Ya. Nggak bisa. Dan adapun bisa menyebabkan kejahatan seperti penipuan, judi, pornografi, dan lain-lainnya nanti. Ya, bisa Nanda paham ya dampak positif dan negatif dari media sosial ini. Sebelum Bapak lanjut ke sub yang terakhir nih, Ya Pak. yaitu adab dari sosial media ini. Adab sosial media. Nah, anak bapak, dibalik kebutuhan kita ataupun kegunaan dari media sosial ini yang sangat bapak rasa sangat-sangat penting ya di kehidupan itu sendiri, tentunya ada adab-adab yang harus kita jaga, harus ada etikanya. Nah, dalam pandangan itu sendiri, dalam pandangan Islam sendiri, anak bapak, bermedia sosial ini itu ada etika-etika yang harus diperhatikan. Adapun yang pertama itunya kita harus tabayun, yaitunya yang dimaksud tabayun di sini kita adalah melakukan cek dan recheck gitu. Nah, apakah kita cek dulu bermedia sosial ini, apakah kegunaannya sangat perlu atau sangat baik gitu, ataupun informasi yang disampaikan oleh media sosial itu benarkah atau itu hanya sekedar penipuan ataupun hoax gitu kan. Nah, kita harus bisa melakukan cek dan recheck itu. Nah, itu diatur dalam pandangan Islam anak-anak bapak semua. Dan adapun juga informasi yang disampaikan itu tidak boleh informasi yang salah gitu. Mungkin anak-anak bapak mungkin di sini sering update status dalam menginformasikan sesuatu gitu. Itu tidak boleh yang salah anak-anak bapak, harus benar-benar informasi yang harus dicek dulu kebenarannya gitu. Dan juga tidak boleh sampai nanti timbul menebarkan fitnah sesama kita gitu. Itu tidak baik ya anak-anak bapak, dan juga tidak digunakan untuk mengelok-ngelok teman. Nah, ini yang harus anak-anak bapak semua hindari gitu. Mungkin ada foto-fotonya foto-foto temannya yang jelek atau aib-aib temannya dibagikan di sosial media, tujuannya untuk mengelok-ngelok. Nah, itu tidak boleh anak-anak. Kenapa? Karena bukan dalam pandangan Islam saja yang diatur. Sekarang bahkan dalam bermedia sosial ini itu sudah ada undang-undangnya anak-anak yang disebut dengan undang-undang ITE gitu. Kita tidak boleh sembarangan dalam memakai media ini. Kenapa? Nanti kalau orang yang kurang senang sama kita, bukan di segi agama Islam saja kita dikenakan, tapi dalam hukum undang-undang Indonesia kita juga bisa dikenakan hukum anak-anak yang bapak sebut tadi, undang-undang ITE. Di situ nanti kita bisa dilaporkan ke polisi dalam tuntutan tidak menyenangkan atau yang lain-lainnya nanti. Nah, untuk itulah makanya berpandai-pandailah anak-anak bapak dalam bermedia sosial ini. Nah, itulah kira-kira materi bapak Ananda. Sebelumnya ada pertanyaan, bapak harap dari Ananda semua ada yang bertanya gitu mengenai materi kita hari ini sebagai evaluasi bagi bapak dalam pembelajaran kita kali ini. Iya Pak, saya ingin bertanya Pak. Ya silakan Bini, apa itu pertanyaannya? Tadi kan ada anak-anak tuh yang kecanduan kan Pak, main sosial medianya Pak. Ya. Terus bagaimana kita mengatasi itu tuh Pak, orang-orang kecanduan tuh Pak? Nah,
bagus tadi Benny pertanyaannya ya, yaitu bagaimana cara mengatasi kecanduan dalam bermedia sosial ya. Nah, adapun tadi itu memang banyak sekarang orang-orang yang menyebabkan media sosial itu kecanduan. Contohnya apa? Game salah satunya. Terus apa lagi? Buka WA, buka Instagram. Nah, Ananda, makanya di sini dijelaskan, bahkan dalam pandangan Islam pun dijelaskan, kita itu harus pintar-pintar dalam memilih, dan juga kita harus bisa mengatur waktu gitu. Itu salah satu kunci bagaimana cara kita tidak menyebabkan kecanduan, Ananda. Ya Beni ya, contohnya kita main game. Dalam sehari itu kita harus atur, jam segini kita melakukan ini, jam segini kita belajar. Mungkin kita menyediakan sehari itu sejam atau yang paling banyak 2 jam untuk main game, dan mungkin sejamnya untuk komunikasi dengan teman lewat WA, video callan sekarang ya. Nah, itulah yang harus kita lakukan, benar-benar membagi waktu gitu. Kenapa? Karena kecanduan itu mungkin sifatnya juga wajar ya, terutama bagi anak bapak yang masih mulai-mulai giatnya gitu memakai media sosial. Nah, cuman harus dibarengi gitu, dibagi waktunya gitu ya. Nah, bagus tadi Benny pertanyaannya ya. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, Bapak simpulkan ya pelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai bermedia sosial. Nah, adapun pengertiannya tadi secara bahasa, media yang berarti komunikasi, dan sosial yang berarti itunya lingkungan masyarakat. Nah, dan adapun pengertiannya secara istilah nantinya yaitunya sarana yang digunakan untuk berinteraksi satu sama lainnya, yaitunya dengan cara bertukar informasi di jejaring komunitas virtual ya, Nanda. Adapun contohnya tadi Quora, Instagram, WA dan lain-lainnya ya. Dan adapun jenis-jenis dari media sosial itu sendiri yaitunya cukup 3 Pak tulis di sini ya, yaitu ada blog, social networking, yaitunya virtual game, dan dampak-dampak dari media sosial itu sendiri. Yaitunya ada dampak positifnya tadi sudah Bapak jelaskan untuk bekerja, belajar dan lain-lainnya, dan juga ada dampak negatif yaitunya dampak yang buruk sesuai dengan pertanyaan teman kita Beni tadi, dapat menyebabkan kecanduan, rusaknya mata karena terlalu lama, dan yang terakhir itunya mengenai adab dalam bermedia sosial, yaitunya di dalam pandangan Islam itu juga diatur etika-etikanya ya, supaya tidak menyinggung, menyebarkan fitnah, menyebarkan informasi yang tidak benar atau hoax gitu. Nah, kira-kira inilah cakupan dari materi kita mengenai adab ataupun tata cara dalam bermedia sosial, Ananda. Bapak harap dapat Ananda pahami semuanya, dan semoga dapat diaplikasikan nantinya dalam kehidupan sehari-hari, Ananda. Iya Pak. Baik, sebelum Bapak tutup ya, sedikit Bapak tugaskan Ananda di rumah, yaitunya membuat sebuah mind mapping mengenai pembelajaran kita ini, yaitunya tentang bermedia sosial. Nah, boleh cari di internet, karena kita sudah bermedia sosial, boleh tugasnya dicari di internet ya. Baik, untuk pembelajaran kita selanjutnya itunya boleh anak-anak Bapak cari di rumah, itu mengenai tentang kisah dari sahabat Nabi, yaitunya Abu Bakar As-Siddiq ya. Itulah pembelajaran kita untuk minggu depan. Boleh dibaca-baca dulu supaya minggu depan tidak terlalu bingung mempelajarinya ya, Nanda. Ya Pak. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, ada baiknya kita sama-sama dulu membaca doa penutup ya. Baik, untuk itu kepada Riko, tolong dipimpin temannya sama-sama membaca hamdalah. Teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.